Selamat datang di Bijaks News Sabtu 9 November 2024 bersama saya, Dena. Informasi pertama, dua mantan narapidana korupsi Idrus Marham dan Fat Arafiq kembali dipercaya menduduki posisi penting dalam kepengurusan Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Idrus Marham dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik II, sementara Fat Arafiq menjabat sebagai Ketua DPP Golkar Bidang Hubungan Ormas. Idrus Marham sebelumnya terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau I pada 2018 dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Sementara Fat Arafiq yang pernah terlibat dalam 2 kasus korupsi termasuk kasus penggandaan Al-Quran. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Yusril mengatakan bahwa penguatan pemberantasan korupsi bisa dilakukan melalui revisi dan pembaruan berbagai aturan hukum termasuk mengadopsi norma-norma dari United Nations Against Corruption atau UNCAC. Selain itu, Yusril dan pimpinan KPK juga membahas nasib RUU perampasan aset yang hingga saat ini terhambat di DPR. Yusril menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan rencana pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang sebelumnya telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada 8 November setelah erupsi besar pada 3 November lalu yang menewaskan 9 orang. Status gunung masih level 4 atau awas dengan larangan aktivitas di radius 7 km dari puncak erupsi dan 8 km ke arah barat daya dan barat laut. Kolom abu yang teramati mencapai ketinggian 2 km. Warga juga diingatkan tentang potensi banjir lahar hujan. Pemerintahan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menetapkan usia minimum 16 tahun untuk mengakses media sosial setelah rancangan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan platform tersebut disahkan pada Jumat 8 November. Pemerintahannya akan memperkenalkan undang-undang yang menetapkan usia 16 tahun sebagai batas usia minimum untuk mengakses media sosial dalam sidang parlemen 2 pekan mendatang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan pinjaman online atau pinjol ilegal masih terus bermunculan meski sudah dilakukan penutupan di dalam negeri karena server utamanya berada di luar negeri. Meski aplikasi atau laman pinjol ilegal di dalam negeri sudah ditutup, namun karena server pinjol ilegal berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, membuat aktivitas ilegal itu tetap tumbuh. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.